Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Santika Mayangsari, NPM 2057051111 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 14, yaitu pada materi mesin Turing. Di sini ada Turing mesin formal definition. Di sini Turing mesin didefinisikan dengan 7 tupel. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada Q, yaitu non-empty set of state-nya. Lalu di sini ada sigma, non-empty set of symbols, atau bisa disebut input simbolnya. Lalu di sini ada tau, yaitu non-empty set of tab simbolnya. Lalu di sini ada del, transition function defined as. Nah, transition function ini didefinisikan dengan Q cross sigma, itu di sini ada tau cross R per L cross Q. Di sini ada Q0 initial state-nya, terus ada B yaitu blank symbol, dan F yaitu set of final state. Keadaannya ini bisa menerima atau menolak. Dengan demikian, aturan produksi mesin Turing akan ditulis seperti ini. Del Q0, A. Terus Q1 Y, R. Selanjutnya ada tesis Turing. Tesis Turing menyatakan setiap komputasi yang dapat dilakukan oleh cara mekanis dapat dilakukan oleh beberapa mesin Turing. Terus juga di sini ada beberapa argumen untuk menerima tesis ini adalah yang pertama, apapun yang dapat dilakukan oleh komputer digital yang ada ini juga dapat dilakukan oleh mesin Turing. Yang kedua, belum ada yang dapat menyarankan masalah yang dapat dipecahkan dengan apa yang dipertimbangkan pada algoritma, di mana program mesin Turing tidak dapat ditulis. Sini ada recursive enumerable language. Suatu bahasa L dan sigma dikatakan recursive enumerable jika terdapat mesin Turing yang menerimanya. Jadi dikatakan recursive enumerable jika mesin Turing ini accept, menerima bahasa si L dan sigma ini. Di sini mesin Turing contohnya ya, di sini kita ada bahasa L, language-nya dan 01 star 0. Star di sini maksudnya itu di sini bisa berulang atau melooping. Ini ada mesin Turingnya, jadi di sini ada state A, B, dan C. Di sini kalau misalkan di sini kan language-nya 01 star 0. Jadi ketika diinputkan 0, kita menulis di tab-nya di sini X, lalu kita pindah ke tab yang sebelah kanan, lalu kita menuju ke state B. State B ini jika diinputkan 1, dia akan ke state B itu lagi, berarti melooping. Lalu akan ditulis Y pada tab, lalu kita move ke right tab-nya dan move juga ke state C, di mana state kalau misalkan ke state C harus diinputkan 0. Kita tulisnya X. Lalu setelah itu kita ke sini. Di accept, diterima. Dimana dari state C ini untuk diterima maka tidak ada yang diinputkan, tidak ada yang ditulis. Oke, di sini langsung aja ke contoh. Misalnya ada sebuah bahasa, di sini ada 0, 1, 1, 1, 0. Nah, kenapa seperti ini? Karena sesuai dengan rules yang ada di sini kan. 0, 1 bintang 0. Ini sama aja kayak yang ini. Caranya kita lihat 0 yang ini. Nah, di state A kita menginputkan 0, maka kita tulis X di sini di tab-nya. Setelah itu kita move ke tab sebelah kanan di sini.
Untuk mengetahui apa yang kita tulis di sini, kita lihat di state B. State B-nya ini 1, ya kan? Berarti kita tulis Y. Di sini ada 1 lagi, sama, kita tulis di sini Y. Di sini juga ada 1, kita tulis juga di sini Y. Nah, selanjutnya kan di sini ada 0 ya. Dimana dari B ini kita move ke state C. Jadi ketika diinputkan 0, kita tulis X. Nah, maka bahasa ini akan diterima oleh mesin Turing. Beda lagi kalau misalkan di sini bukan berawalan dari 0, misalkan berawalan dari 1, ya maka dia akan ke sini, ke reject. Kelihatan nggak ya? Nah, kalau misalkan di sini diawalinnya bukan 0 tapi 1, dia kan langsung ke sini. Dia nggak akan ke sini, tapi dia langsung ke state yang ini, reject, di reject. Nggak akan diterima oleh mesin Turing. Seperti itu. Selanjutnya di sini mesin Turing sebagai pemecah masalah atau problem solver. Di sini ada masalah arbitrer. Apapun dapat diekspresikan sebagai bahasa atau language. Nah, setiap contoh masalah ini kita kodekan menjadi string. Di sini string dalam bahasa. Jawabannya iya. String tidak dalam bahasa, itu jawabannya tidak. Jadi misalkan ada sebuah string ya, misalkan dia masuk ke dalam bahasa tersebut gitu, maka jawabannya iya akan diterima. Jadi misalkan kita memasukkan string ya ke dalam sebuah mesin Turing. Nah, jika string ini dalam bahasa, maka jawabannya iya. Kalau misalkan string ini tidak dalam bahasa, maksudnya tidak diterima oleh mesin Turing, maka jawabannya itu tidak atau di reject, seperti itu kan. Nah, sebagai contoh di sini ada graf tidak berarah. Nah, dari graf tidak berarah ini apakah terhubung satu sama lain? Jawabannya kan enggak ya, karena untuk graf yang ini sama graf yang ini enggak ada edge yang menghubungkan. Ya kan? Nah, selanjutnya kita kodekan dulu nih, misalkan ada masalah seperti ini. Kalau dilihat dari gambar kan ini dari graf yang kiri dan graf yang kanan kan gak terhubung karena gak ada edge-nya gitu. Nah, di sini kita mengkodekan masalah ini ke dalam bahasa language. Kita misalkan di sini ada A. Nah, ini ada G, di mana G ini merupakan graf terhubung. Jadi, kita harus mencari Turing mesin untuk memutuskan bahasa ini. Kalau misalkan diterima berarti ya jawabannya iya, graf ini terhubung. Kalau misalkan tidak, berarti di reject. Berarti artinya ini bukan grafik terhubung, berarti grafik ini tidak valid untuk merepresentasikan sebuah graf. Di sini juga ada opsi lain, yaitu loop. Masalah ini dapat diputuskan. Turing mesin akan selalu berhenti. Nah, di sini merepresentasikan sebuah graf ya. Nah, di sini kan ada 4 state list of node. Ya, list of node-nya ini ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengetahui edge-nya, kita lihat 1 ini ke 2. 1 ini bisa ke 3. 1 bisa ke 4. Dan 2 ini bisa ke 3. Makanya di sini 1,2, 1,3 ada, 1,4 ada, dan 2,3 ada. Ini yang disebut dengan edge. Di sini ada set of alphabet atau sigmanya. Di sini kita punya open parenthesis, kita punya close parenthesis. Kenapa kita tulis sebagai set of alphabet atau inputnya? Karena di sini pada
ini grafnya. Pada graf terhubungnya, di sini kan ada open parenthesis, terus ada open parenthesis, ada close parenthesis, ada angka juga 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada koma di sini, ya kan? Di sini juga ada koma. Maka semua ini akan dimasukkan ke dalam sigma. Sigma ini ada open parenthesis, terus juga ada close parenthesis, terus di sini ada koma, ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai infinity. Oke. Nah, kita melihat pada tab yang di sini. Ini tuh tab. Ya. Sini ada tab. Jadi di sini kita punya open parenthesis. Kita ada angka 1, 2, 3, 4, ya kan? Koma sampai seterusnya infinity, tab continue sampai infinity. Di sini ada close parenthesis kan di akhirnya nih, kita lihat. Oke. Di sini ada 2 close parenthesisnya. Oke. Aduh, ini mana sih? Nah, lalu di sini ada blank symbol yang ini. Lalu di sini tab continue to infinity. Jadi seperti itu di tabnya. Nah, di sini ada high level algorithm. Ini masalahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, masih terhubung di sini mesin Turing sebagai pemecah masalah high level algorithm. Jadi kita select a node and mark it. Kita select node-nya, terus kita tandai itu, terus kita ulang nih. Kita ulang yang ini, dimana untuk setiap node n, jika n ini unmarked and there is an edge from n to an already marked node, then mark node n. And jadi dimana setiap node n, jika n ini tidak ditandai dan edge-nya dari n itu siap untuk tandai nodenya, maka tandailah node si n-nya. Seperti itu. Sampai nggak ada lagi node yang bisa ditandai. Gitu. Dimana setiap node n, jika n-nya ini tidak ditandai, maka di-reject. Seperti itu. Baru yang terakhir ini accept, menerima. Mesin Turing sebagai pemecah masalah, problem solver. Sini ada implementation level algorithm. Jadi di sini pertama-tama kita periksa apakah input menggambarkan grafik yang valid. Nah, kalau iya, kita periksa lagi daftar node atau list node-nya. Dimana kita harus pindai open parenthesisnya yang diikuti dengan angka digit yang merepresentasikan si node-nya. Lalu periksa apakah semua node berbeda, yaitu tidak ada pengulangan. Jadi kita periksa apakah node itu tidak berulangan, jangan sampai double. Periksa daftar tepinya. Nah, dan lain-lain. Di sini ada tandai node pertama. Untuk node pertama kita tempatkan titik di bawah simpul pertama dalam daftar simpul. Pindai daftar simpul untuk menemukan simpul yang tidak ditandai dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu untuk mesin Turing sebagai pemecah masalah. Nah, ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.